Samuel dokter, umur 7 tahun. Belum ada inisiatif untuk ngomong. Dia tuh suka steaming kartu dokter. Jadi kalau ada kartu dia apa ya? Dia pegang-pegang gitu loh, dibunyikan. Nah, terus saat ada keinginan masih sekedar menarik orang tanpa mengucapkan apa yang dia mau. Tapi kalau disuruh mau, dokter langsung bilang. Terus masih suka mondar-mandir, suka lompat-lompat. 3 hari ini suka kembali menutup telinganya dokter kalau dengar suara keras. Padahal sudah sempat hilang. Terus artikulasi belum terlalu jelas. Terus perkembangannya itu jika disuruh mengucapkan sesuatu sudah bisa lebih cepat, sudah lebih bisa duduk tenang saat terapi. Sam sekarang sudah bisa menghitung hanya dengan sekali lihat di kartu. Terus itu kartunya kartu Blendoman apa ya? Kayak kartu ABA itu. Iya, biasanya kan kartu ABA ada yang berapa buah ini. Dia langsung bisa menghitung. Jadi maksudmu kartu yang dibuat main kartu itu kan, bukan kartu kayak kita yang main-main itu bukan kan? Kartu as, kartu bukan itu kan? Oh, bukan dokter. Oh, oke. Enggak, kan aku harus menyamakan persepsi dulu. Iya, Dok, bukan. Kartu yang untuk belajar itu kan, oke. Iya, kartu yang untuk belajar. Terus bisa mengikuti ucapan terapis tanpa terapis harus mengeluarkan suara. Jadi misalnya kita mengucapkan tanpa suara itu dia bisa ikuti, Dok. Membaca bibir gitu. Iya, membaca bibir ini. Terus sudah lebih bisa menahan keinginannya. Sekarang Sam sudah paham kalau lagi dibohongi. Misalnya, Sam kan ini suka ke Indomaret, dokter. Jadi kalau mamanya bilang, dia kan takut sama papanya. Jadi kalau mamanya bilang, ayo pulang ada papa. Tapi pada saat tiba di rumah, dia nggak lihat mobil papanya, dia marah, dokter. Mau kembali lagi. Jadi mau kembali lagi. Itu sudah bisa di ini. Terus suplementasinya itu Synbio 2 pagi, 2 malam. Aksa 1, menurut terakhir 4-5 saat makan. Saya kurang tahu kalau ngemil dikasih atau tidak, soalnya saya tidak tulis di sini. Biostrat 2 kali 1, Prof D 3 kali 1. Ini kenapa AT-nya banyak yang hilang ya? Iya dokter, mungkin orang tuanya tidak sempat mengisi, dokter. Jadi kami cuma minta yang di bulan November saja. Oke. Soalnya kan dari 72 anak ini pernah di angka 49 ya kan, dari perilaku 19 jadi 7, sekarang balik ke 13. Itu kan kita harus menyelidiki kenapa ini kok tiba-tiba jadi kayak gini. Terus nilainya sekarang jadi 61. Ini sih dokter, kalau kami cek masih sensitif sama alergi makanan, dok, karena banyak yang bocor. Oke. Jadi dari analisa tensormu, program kerjanya apa untuk si Samu? Brand alergi makanan, dysbiosis, sama untuk yang menutup telinganya itu buka blok telinga lagi, dok. Iya. Kalau untuk dosis suplementasinya bagaimana? Dosis suplementasinya nanti kami cek lagi sih, dok, belum kami tensor. Oke. Soalnya kalau ada tadi ya masih ada mondar-mandir, masih ada lompat-lompat, ini kok kayaknya masih brain inflamasi gitu loh. Ini anak masih brain inflamasi. Terus kalau lihat riwayat terapinya itu cukup lama dengan kita, mestinya ini udah nggak boleh terjadi lagi ya. Terus aku juga kepingin tahu nih, kok bisa hilang sekian lama ini, kenapa ini? Terus terang kita kan susah ya ngawasi semua orang satu-satu, masa kita jadi polisi ya. Ayo, mana ateknya? Ya enggak mungkin ya kita nagih orang tua kayak gitu ya. Oke lah. Kalau menurut Ibu Mama Candy sudah bisa ngitung pakai mata, jadi nggak harus ditunjuk lagi. Sebenarnya anak ini udah oke loh. Atau mungkin sebetulnya tidak mewakili, skor ateknya ini tidak mewakili, walaupun angkanya besar, tapi ada progres di tempat yang lain yang nggak ada dipertanyakan. Ya boleh lah. Oke, sementara kita terima, coba nanti kamu cek ya, kamu cek satu-satu program terapinya yang masih dibutuhkan apa. Aku sanksi ya kalau mau masih buka. Ini kayaknya belum saatnya untuk buka blok otak ya, belum ini. Belum. Coba kalian cek aja lah ya. Kebutuhan suplemennya juga kalian cek. Oke, apalagi untuk si Sam.
Tapi kemarin kami sempat ini sih dokter buka blok otak 1 kali untuk temporal. Memang minta dia mau dibuka blok otak. Iya dok, Iya, kami dokter. cek memang mau. Oke, selama tubuhnya mau, memang prioritas ya silakan dilakukan. Terus hasilnya setelah kamu buka blok otak? Belum ada yang signifikan sih dokter. Belum kelihatan. Iya betul. Dok. Coba dicek lagi, barangkali butuh yang lain. Terus cocokin sama data yang ada di Asira. Iya. Oh iya dokter. Kira-kira tempatnya disesuaikan apa betul masih perlu di tempat itu lagi atau di tempat yang lain. Karena biasanya butuh balancing. Perlu diseimbangkan terapi buka blok. Oke. Selanjutnya, kita masih mau ngomongin SEM atau yang lain? Untuk main kartunya itu datanya dysbiosis nggak dokter? Kalau aku bilang bukan sih. Kalau kita Bukan, ngomong dari gangguan dysbiosis bukan, karena itu kan kayak habit kalau dia mendapatkan kegembiraan atau apa kan. Sementara yang itu kita abaikan dulu deh. Ya sementara ya. Kalau dysbiosis tak rasa bukan lah ya, bukan gangguan. Kita abaikan dulu deh. Kalau untuk di autism cut-nya itu temporal loop-nya Iya, dokter memang yang temporal bermasalah. Iya, gangguannya masih dibicarakan 19. Iya betul. Ya kerjakan aja kalau memang dibutuhkan kamu kerjakan. Terus tadi yang ngomong dysbiosis ya. Walaupun kita kenapa kalau ngomong diabaikan yang gejala yang main-main kartu, bunyi-bunyi kartu tadi. Asal kamu terapi kalau itu benar dysbiosis kan tetap kamu kerjakan kalau dia butuh terapi dysbiosis dari suplementasi, dari Bicom. Nanti hilang sendiri kok. Iya. Kecuali kalau itu habit. Kalau habit ya harus diajari di terapi perilaku. Iya dokter. Apalagi? Cukup dokter kalau Yes. Kita selanjutnya. Selanjutnya ada Ryan dok. Aku jujur gak inget loh yang nama Ryan itu banyak banget ya di mana-mana kayaknya namanya Ryan. Aku jujur gak inget yang mana loh. Tapi gak apa-apa lah. Ayo bacain. Ryan ini umur 5 tahun dok. Keluhannya steaming masih, lapping masih ada tapi sudah berkurang. Sekarang laporan mamanya itu Ryan suka menyala-matikan lampu. Masih ngoceh-ngocehnya masih ada, sama ketawa-ketawa. Kalau verbal belum ada peningkatan. Fokusnya masih kurang, dok. Oke. Untuk perkembangannya sendiri, pemahamannya sudah mulai baik. Tidur juga tidak ada masalah. Sudah bisa mengungkapkan kemauannya, dok. Saat ditanya, responnya juga sudah lebih cepat dari sebelumnya. Untuk suplemennya itu Aksa 2x1, Sinbio 1 pagi 1 malam, Nutrakernya 3-4 tiap makan. Kalau ngemil saya kurang tahu juga dok. Untuk Davidnya 4x1 sama Biostratnya juga 4x1 dok. Kalau coba menurut kamu dari keluhannya tadi apa kira-kira? Kalau kita lihat, kalau saya lihat sih dok, Sinbionya masih kurang. Ini satu kan masih 1 pagi 1 malam. Oke. Jadi kita juga curiga di sana. Iya, disarankan naikkan dosis Sinbio dok untuk dysbiosisnya. Kamu bantu pakai analisa tensor supaya orang tuanya tahu dosisnya nanti harus berapa. Iya dok. Kayaknya masalahnya masih di situ. Terus saat belum ada fokus, kamu sudah cek dopamin, oksitosin? Iya dok, setiap terapi kita. Iya dok, setiap terapi kita. Kalau butuh kami tambahkan sih dok untuk dopaminnya. Dopamin, oksitosin, iya dok. Oke, good. Yeah. Setiap kali terapi, kok belum naik-naik? Iya dok. Ya, oke. Kan kemudian verbal. Apa yang kamu pikirkan dari verbal? Kalau dari nilainya anak ini, sebetulnya perilaku udah oke, sensori sudah oke, sosialisasi oke, ya kan Rian? Kita merayain kan oke. Ini tinggal verbal nih yang 15 ini. Apa yang mau kamu lakukan? Blok otak udah bisa belum? Mungkin gara-gara dysbiosisnya itu loh, kamu belum bisa ngerjakan blok otak. Coba kamu beresin dysbiosisnya dulu. Gak tahu ya nanti butuh berapa kali terapi, 2-3 kali terapi, kamu coba. Setelah itu coba kamu kerjakan. Kemarin sih dokter kami sudah cek. Dia butuh memang buka blok otak, tapi dia juga masih perlu terapi ini, alerginya dokter. Yang masih ada alergi apa? Yang sekarang masih pengulangan vial 5 sama 2, 1 dok.
1, 2, sama 5. Alergi dasar semua itu masih. Iya, Oke. dokter. Ya sudah, kerjakan sesuai prioritas. Iya, Sesuai dokter. prioritas saja. Good. Cocok ini. Apalagi mengenai Ryan? Kalau untuk dysbiosisnya itu untuk autism kitnya juga kami belum masuk ke program itu, dok. Program yang di Apa-apalah, kamu nanti kerjakan sesuai yang di protokol aja, ya, sesuai yang kamu temukan. Kita kadang-kadang ngebut juga nggak bisa, kan tubuhnya butuhnya sesuai urutan. Ya kan, sabar. Ya. Ini aja udah bagus lah ya, udah 50%. Terus kalau kita lihat sih sensorinya udah bagus, sosialisasinya udah bagus. Dari 14 tinggal 3, dari 10 tinggal 1, udah so far so good lah, tinggal bicara aja yang bikin gemes. Oke. Mungkin 2 minggu lagi ya, waktu aku presentasi nanti orang tua lebih jelas ya, seperti training kita yang lalu itu yang tentang bagian-bagian otak itu. Tapi buat orang tua lah nanti ya. Oke, kita bisa lanjut. Ya, dokter. Ini dokter Ahmad Farel, dok. Oke. Iya, Ahmad Farel ini 8 tahun. Masih suka memainkan mulutnya, lidahnya, jadi air liurnya banyak yang keluar, tapi sudah lebih berkurang. Terus verbal belum ada, stimming masih. Jadi itu stimmingnya muncul kalau dia mainkan lidahnya itu, dokter. Terus mudah merasa geli. Kalau ditinggal ayahnya kadang masih rewel. 2 hari ini Farel sering teriak-teriak dan beberapa kali nangis tanpa sebab. Terus kami cek memang dia ada alergi suplemen, dok. Oke. Ya, terus untuk perkembangannya memainkan lidah masih ada tapi sudah berkurang. Porsi makan lebih banyak. Jadi Farel ini susunya itu jadi makanan pokoknya, dokter. Jadi dia nggak makan nasi, kita minum susu gitu. Iya, lebih banyak minum susu daripada makan nasi. Itu pun kalau makan nasi cuma saat orang tuanya makan itu datang dikasih suap-suap sedikit. Tapi kalau makanan yang dia nggak suka langsung dilepah, dok. Langsung dibuang. Terus tidurnya sudah bagus. Untuk minggu ini tidak ada pukul-pukul kepala. Biasanya sering pukul kepala, dok. Terus, ini tipikal alergi loh, Neng. Iya, dokter. Alerginya kuat. Oke. Untuk suplemennya Sinbio 2 pagi 2 malam, Nutracare 2 kapsul saat makan atau minum susu, Biostrat 2 kali 1, Davidnya 3 kali 1. Attack-nya sendiri untuk bahasa turun 24, sosialisasi 11, sensori 26, perilaku 28, dan totalnya 89. Iyalah, dari 147, 89 udah lumayan. Iya. Cuman pertanyaannya, kalau kita lihat di perilaku masih 28, hati-hati. Hati-hati dengan alergi makanan, inflamasi. Mainkan dosis Nutracare, mainkan dosis Sinbio. Nah, kamu bisa melakukan dengan analisa tensor, apakah dosisnya cukup atau tidak cukup. Itu kuncinya. Kalau itu udah kena, ya relatif selesai lah. Tapi kalau nanti masalah dia ngomong, dok makanya cuma minum susu aja, enggak mau yang lain. Itu tadi tipikal gambaran orang alergi makanan. Kalau dia makan sesuatu, mungkin perutnya sakit atau apa, makanya dia menolak makan. Dan dicek nanti alerginya pasti masih bejibun ini, masih banyak ini. Terus hati-hati, fokusnya selalu ngurusi alergi dasar dulu. 1-7 ampul itu dibereskan dulu. Ini anak yang tipikal alergi. Cek dosisnya ya. Ini saking alerginya sampai suplemen aja dia alergi. Wah, ini problem ya. Ya, ESO nggak dikasih tapi ya dia ya ESO. Untuk bantu dia lebih tenang. Coba disarankan dikasih ESO biar lebih tenang. Iya, dokter. Oke. Selesai programnya masih itu ya, Neng ya? Masih terapi alergi. Iya, masih alergi, dokter. Kita belum bisa kerjakan yang lain. Oke. Ini juga sih kalau makan dia lebih banyak yang makanan ringan gitu, dokter, ngemil-ngemil. Berarti bangsa food aditif itu ya? Iya betul, dokter. Coba kamu nanti prioritas, dia mau diterapi food aditif dulu atau makanan dasar. Kalau dia jarang makan makanan dasar, mungkin aditif dulu kali ya. Tapi nggak tahu lah, berdasarkan analisa tensor. Nanti kamu lihat pakai analisa tensor. Ya. Butuh yang mana?
Food aditif sekarang masih sedang melakukan, sedang sedang kamu terapi ya? Iya, sedang diterapi. Oke, good. Ingat Terus Phenol tadi, ya? iya dok. Phenol ingat Terus, ya tadi saya cek Nutrakernya pakai analisa tensor. Memang dia butuhnya tiap makan 3-4 dok. Oh, dosis kurang. Iya dok. Ya kan nanti kamu sarankan ke mereka untuk nambah dosisnya untuk Iya, setiap dok. makan. Ya jangan-jangan masih ada yang makanya kok angkanya perilakunya masih 28. Mestinya harus turunnya drastis. Dosisnya Iya. kurang. Sama kalaupun minum susu ya dokter berarti ya, karena kan Ya, anaknya banyak minum susu. Ya, selama minum susu kan sama dengan makanan itu. Justru Iya, susu betul. kalau di buku yang bikin error kan susu kasein itu. Iya dokter. Coba nanti kamu sarankan biar turunnya cepat nih.